Sahabat, bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita. Apalagi usia kita sudah masuk usia tua. Tubuh tak lagi kuat berpuasa dan raga lemah untuk bangun malam. Tapi ternyata ada dua surat yang bisa jadi penyelamat saat kita sudah tak bisa berbicara. Rasulullah SAW sudah berjanji, siapa yang rutin membacanya, kuburnya aman, neraka pun tak menyentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, jika esok kita dibangunkan bukan oleh cahaya matahari, tetapi oleh tiupan sangkakala, sudahkah kita siap? Usia boleh menua, rambut boleh memutih, tapi hati tak boleh menjauh dari Allah. Di masa senja atau tua seperti ini, kita bukan hanya butuh obat untuk tubuh, tapi juga penjaga untuk alam kubur nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua surat di dalam Al-Quran yang jika dibaca dengan istiqamah setiap malam akan menjadi pelindung dari azab kubur dan bahkan bisa membela kita di padang mahsyar hingga masuk surga. Dan lebih indahnya lagi, Rasulullah SAW memberikan jaminan husnul khatimah bagi siapa yang membacanya sebelum tidur. Maka mari kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita bahas dua surah agung tersebut, mohon kesediaannya untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lainnya. Semoga ini semua akan menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Mari kita tulis juga hajat, cita-cita, doa-doa kita di dalam kolom komentar. Karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi. Kisah ini dinukil oleh beberapa ulama dari riwayat orang-orang saleh di Mekkah dan diceritakan kembali dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, bahwasanya dahulu ada seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai penjaga dan pembersih sebuah masjid di Mekkah. Ia bukan seorang ustadz, bukan pula seorang penghafal Al-Quran, tapi dia punya satu amalan ringan yang tidak pernah dia tinggalkan setiap malam sebelum tidur. Ia sering membaca akan dua surah agung ini. Sahabat-sahabatnya juga sering mendengar dia membaca dua surah itu dengan suara pelan di atas sajadahnya. Setelah solat Isya, ia mengatakan,
Aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku percaya dua surah ini akan membelaku saat semua orang pergi meninggalkanku di alam kubur nanti. Waktu berlalu, takdir pun menjemputnya dalam keadaan tidur setelah salat malam. Dia wafat dalam keadaan tersenyum dan warga masjid pun memakamkannya dengan tenang. Namun keajaiban terjadi. Beberapa malam setelah pemakaman, salah seorang sahabatnya bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, sang penjaga masjid tampak bercahaya dan mengenakan pakaian putih yang harum. Sahabatnya bertanya, "Apa yang membuatmu seindah ini di alam kubur?" Ia menjawab, "Ketika malaikat datang dan mengajukan pertanyaan kubur, aku merasa tenang. Lalu tiba-tiba terdengar suara lembut berkata, 'Biarkan dia. Dia adalah hamba Allah yang selalu membaca dua surah agung di setiap malam.' Lalu kuburku dilapangkan dan aku dibawa ke taman-taman surga dalam tidurku." Sahabat itu terbangun dari mimpi dengan air mata haru, dan sejak hari itu ia pun mengamalkan dua surah itu dengan istiqomah. Hikmah daripada kisah ini bahwa amalan kecil tapi jika dilakukan dengan istiqomah dan penuh cinta kepada Allah bisa menjadi pelindung yang lebih kuat dari apapun. Jangan pernah remehkan dua surah ini, karena bisa jadi kelak saat kita terbaring sendiri di alam kubur, merekalah satu-satunya teman yang datang membela kita. Sahabat, inilah dua surah agung yang akan membuat kita aman dari azab kubur dan api neraka, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan bahkan membawa ke gerbang surganya Allah. Yang pertama yaitu surah Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah ini terdiri dari 30 ayat. Bukan panjang, tapi fadilahnya luar biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ada satu surah di dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni dosanya. Surah itu yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk atau Al-Mulk. Kemudian Rasulullah SAW menyebutnya sebagai surah penyelamat atau Al-Munjiyah dan pencegah azab kubur. Bahkan dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, surah ini akan datang sebagai pembela bagi siapa yang membacanya setiap malam hingga dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi para sahabat, sebelum tidur malam ini, sempatkan walau mengantuk, baca satu kali surah Al-Mulk. Itulah bekal terbaik, bukan untuk dunia, tapi untuk alam barzah yang panjang dan sunyi. Adapun keutamaannya, yang pertama yaitu mencegah daripada azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah, surah penyelamat dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kedua, memberi syafaat hingga diampuni dosa-dosa. Sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya hingga diampuni dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku atau Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Lalu yang ketiga yaitu dinamai Al-Munjiyah atau penyelamat, karena surah ini akan membela pembacanya hingga dimasukkan ke surga. Kemudian yang keempat, menghindarkan dari fitnah kubur dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Banyak ulama dan orang soleh menjadikannya bacaan rutin sebelum tidur sebagai perisai di alam barzakh. Kemudian surah yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Kita semua tahu betapa agungnya surah pendek ini. Tapi tahukah kita bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang sahabat yang selalu membaca surah ini dalam setiap salatnya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab,
aku mencintai surah ini, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, kecintaanmu kepada surah ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Qurtubi juga meriwayatkan, siapa yang membacanya 100 kali saat sakit kerasnya menuju kematian, maka dia akan aman dari fitnah kubur, dari himpitan kubur, dan dibawa malaikat melalui syirat dengan mudah. Hanya 4 saja, tapi jika dibaca 3 kali sama dengan seperti membaca seluruh Al-Quran. Dibaca 11 kali sama dengan Allah bangunkan rumah di surga. Ketika dibaca 100 kali, maka akan dibebaskan dari api neraka. Adapun keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini, yaitu yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah dan surga. Ketika seorang sahabat rutin membaca surah Al-Ikhlas karena cinta kepada isinya, Rasulullah SAW bersabda, cintamu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mendapatkan pahala besar berdasarkan bilangan bacaan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dan Al-Qurtubi bahwasanya apabila dibaca 3 kali sama halnya seperti membaca seluruh Al-Quran. Dibaca 21 kali maka akan dibangunkan istana surga. Apabila dibaca 51 kali maka Allah ampuni dosa selama 50 tahun. Dibaca 100 kali akan dicatat sebagai bebas dari api neraka, itqun minan nar. Dibaca 200 kali maka Allah ampuni dosa selama 100 tahun. Lalu yang keempat, melindungi dari fitnah kubur dan azab kubur. Dalam kitab At-Tazkirah disebutkan, apabila membaca surah Al-Ikhlas 100 kali saat sakit keras yang membawa kematian, maka akan membuatnya bebas dari fitnah kubur, himpitan, dan disambut malaikat dengan sayap-sayapnya menuju surga. Subhanallah, 2 surah ini adalah perisai rohani, benteng kita saat jasad lemah dan dunia telah ditinggalkan. Surah Al-Mulk melindungi dari siksa kubur, sedangkan surah Al-Ikhlas mempermudah kita masuk surga bahkan tanpa hisab. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, usia kita bukan lagi waktu untuk menunda-nunda. 2 surah sederhana ini tapi besar sekali dampaknya untuk kehidupan setelah meninggal. Bacalah surah Al-Mulk dan surah Al-Ikhlas setiap malam, cukup 1 kali. Kalau mampu lebih, itu lebih baik. Bacakan juga pahalanya untuk kedua orang tua, pasangan, anak-anak atau keluarga yang telah wafat. Semoga jadi cahaya untuk mereka di alam barzakh. Mari istiqamahkan membacanya setiap malam, meskipun hanya 1 kali, tapi penuh dengan keyakinan dan cinta kepada Allah. Maka insya-Allah 2 surah ini akan menjadi saksi dan pembela kita di akhirat. Maka para sahabat semua, sebelum lanjut menonton video yang lain, tulislah 1 kali salawat untuk Nabi Muhammad SAW dan doa sahabat di kolom komentar. Kita hadiahkan juga untuk keluarga kita di alam kubur. Jangan lupa amalkan malam ini juga, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa membuka mata atau tidak. Semoga 2 surah ini akan menjadi teman setia kita di saat semua orang pergi, di saat kain kafan jadi pakaian terakhir kita. 2 surah inilah yang akan berkata, Ya Allah, Dia tidak pernah melupakan kami setiap malam, maka jangan kau lupakan Dia di hari yang berat itu. Amin, Allahumma amin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.